Halo warga intelektual sekalian, wah gila gila gila, luar binasa. Sepertinya berita ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Sepertinya berita ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang, kelonjotan berjamaah. Jadi guys, berita ini tidak viral di Konoha. Mungkin karena berita ini aib gitu ya, sehingga tidak viral. Bayangkan guys, ada sekitar 20 pasukan IRGC dan 5 orang penasehat militer IRGC, tapi tidak viral di Konoha. Ditutup-tutupi guys. Wow, gila luar biasa. Ditutup-tutupi. Sementara kalau ada yang meninggal di pihak Mama Rika, mereka akan menggembor-gemborkan ya. Misalnya nih di pihak Mama Rika ada 2 ekor yang atau 2 biji yang meninggal gitu ya. Mereka akan menggebor-geborkan gitu ya. Itu Amerika sudah kalah ya. Amerika sudah kehabisan amunisi, kehabisan akal gitu. Padahal bayangkan ya, ada 20 orang pasukan IRGC dan 5 penasehat militer IRGC. Pangkatnya bukan pangkat sembarangan, orang penting, tapi tidak viral di Konoha. Wow. Ini suatu keanehan guys. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena ini aib bagi mereka? Apakah karena mereka tidak mau Iran itu terlihat kalah gitu ya, terlihat lemah? Kemudian di mana letak kejadiannya? Di mana TKP-nya? Kok bisa Amerika menemukan tempat persembunyian penasehat IRGC? Bagaimana kronologinya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Kronologi tewasnya 20 pasukan IRGC menurut data dari Guardian, Reuters, dan lain sebagainya. Jadi kalau saya bikin konten itu harus riset dulu ya. Ini berdasarkan riset ya, berdasarkan data ya. Jadi kalau mau marah, jangan marah ke saya, marah sama yang bikin datanya. Ini berdasarkan data dari Guardian dan Reuters. Jadi ternyata kronologinya ini kejadiannya di Irak guys, bukan di Iran. Lah kok di Irak? Apa alasannya? Karena selama ini ada proksi atau pendukung Iran yang ada di Irak membombardir pangkalan militer Amerika di Arab Saudi. Nah, pada saat itu Arab Saudi nggak terlalu merespon ya, tapi ketika mereka sudah membombardir lapangan pesawat dan Amerika marah gitu ya, Arab Saudi juga marah. Lalu Arab Saudi minta tolong sama Amerika. Amer, ya, ibaratnya gitulah ya. Amer, ya, dijelek-jelekin saya diam aja, dihina-hina saya diam aja. Tapi ketika ya lapangan pesawat terbang ya yang digunakan untuk orang-orang haji dibombardir oleh pendukung Iran sialan itu, saya katakan saya akan lawan. Nah itu yang dikatakan oleh Arab Saudi sama Amerika. Lalu Amerika mengatakan, ya udah terserah kalau lu mau ya udah ya kita gampang aja gitu. Lalu dicari informasi ya, kemudian di korek-korek informasi dari informan lapangan. Ya, ternyata di Irak tuh banyak banget informan Amerika. Ya sama seperti di Iran. Dan ditemukan markas persembunyian atau got atau tempat ngumpet para pengamat, bukan pengamat guys, maksud saya pengamat itu di Konoha ya, penasehat gitu ya, walaupun penasehat abal-abal ya. Ya, bayangkan penasehat militer IRGC bisa meninggal, modiar gitu. Ya, penasehatnya bisa modiar ya kan, apalagi atasannya kan. Pemimpin IRGC itu sudah meninggal kan, sekarang tinggal wakilnya doang kan, Ahmad Fahidi. Langsung dibombardir guys. Dapat informasi dari informan atau dari agen Mossad gitu atau intel-intel di lapangan. Ini sangat luar biasa guys. Kemudian kejadiannya kapan? Ya beberapa hari yang lalu ya. Dan langsung dibombardir pada saat malam hari. Kenapa malam hari ya? Karena itu posisi yang paling rawan ya malam hari. Sekarang Amerika melakukan serangan itu malam hari.
Beda ketika melakukan serangan terhadap Ayatollah Ali Khamenei. Ya. Jadi gini guys, kalau saya perhatikan serangan daripada Amerika ini digonta-ganti. Waktu menyerang Ayatollah Ali Khamenei itu pada saat pagi-pagi ya, jam 10 atau jam 9 tuh ya. Sekarang ini udah diganti guys, jadi malam, tengah malam. Kemudian kenapa pasukan IRGC itu mudah banget gitu ya, bahkan pemimpinnya bisa diborbardir gitu. Kenapa? Apa alasannya? Ya, karena lemahnya militer Iran. Kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak nanti yang kejang-kejang, keloncotan berjemaah gitu. Pada faktanya seperti itu. Udah sih akuin aja gitu ya. Tapi pendukung Iran kan nggak bakal mau ngakuin tuh. Bayangkan ya, Arab Saudi sudah membombardir Iran. Siapa yang akan mereka bela? Iran atau Arab Saudi? Sunni atau Syiah? Nah, ini pilihan yang sangat sulit sekali ya. Tuhannya berpihak sama siapa gitu? Apakah Tuhannya berpihak pada Sunni sama Syiah? Siapa yang dibela oleh Tuhan? Kalau Anda di posisi Tuhan, apakah Anda pilih kasih gitu? Apakah Anda membela salah satu? Kalau misalnya nih ya, yang dibela itu Arab Saudi, bagaimana dengan Iran? Iran pasti marah dong ya kan? Ada pilih kasih gitu ya kan? Atau mungkin Tuhan itu nggak peduli gitu ya ketika ada perang seperti ini. Ya, Tuhan hanya lihat dari atas gitu ya, santuy-santuy gitu ya, ngerokok-ngerokok gitu ya kan, ngopi-ngopi gitu ya, ngopi-ngopi, ngudut-ngudut gitu ya, ngelihat umatnya perang, ngelihat orang Arab Saudi ya, umatnya perang dengan orang Iran. Iya kan? Itu kan yang jadi pertanyaan besar. Kemana Tuhan saat itu? Ya ketika penasehat militer IRGC diborbardir, kemana Tuhan saat itu? Kenapa tidak menolong gitu? Ya ketika Ayatollah Ali Khamenei borbardir, kemana Tuhan saat itu? Kenapa nggak ditolong? Ya kan? Katanya Ayatollah Ali Khamenei itu atau pasukan IRGC itu adalah pasukan Tuhan gitu ya. Mereka itu pembela agama gitu. Tapi kok bisa meninggal gitu ya? Sementara orang Amerika nggak semua tapi disclaimer on ya. Orang-orang Amerika itu nggak terlalu rajin beribadah kok. Nggak terlalu rajin berdoa. Apakah mereka berdoa ya sebelum menembakkan rudal? Enggak. Nggak semua tapi disclaimer on. Ada juga orang Amerika yang ini ya, yang baik gitu ya, yang rajin ibadah. Ada juga sebenarnya. Tapi ya rata-rata mereka itu nggak berdoa gitu ya. Mau perang mereka nggak berdoa. Yang mereka lakukan apa? Persiapan yang sangat matang, yang latihan, kemudian disiplin, kemudian kecerdasan, kemampuan gitu, semuanya di situ, dirimpun semuanya. Jadi bisa dikatakan bahwa, mohon maaf bagi yang nonton video, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya. Doa itu pengaruhnya mungkin 0, sekian persen ya. Ya boleh aja berpengaruh ya. Misalnya nih kalau ada yang mengatakan, oh doa itu kan berpengaruh, ya sasuk aja nggak jadi masalah. Tapi kan kalau kita perhatikan sekarang ini, justru ya yang menang itu Amerika gitu. Padahal kan Amerika itu tidak bawa Tuhan ya. Amerika itu tidak pernah meneriakkan namanya semboyan misalnya. Dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus. Apakah Amerika melakukan seperti itu? Enggak. Ya, enggak ada seperti itu. Enggak ada. Paling sekali-sekali itu pun sangat terkejut ya ngomong Yesus gitu ya. Jesus gitu ya. Oh my God gitu. Tapi kalau biasa-biasanya mereka nggak bawa Tuhan, biasa aja gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa justru negara yang sering-sering bawa Tuhan seperti Iran gitu ya, seperti pasukan IRGC. Pasukan IRGC itu kan namanya itu sudah pembela ya, pembela garda terdepan Islam gitu. Ya, Islamic Center gitu. Ya. Kenapa nggak dibela gitu? Ya kemana Tuhan saat itu? Itu kan yang jadi pertanyaan besar. Ya kan apakah Tuhan itu nongkrong-nongkrong di atas gitu, membiarkan gitu terjadi keributan? Saya cuma bertanya guys, saya tidak memberikan kesimpulan ya, silakan simpulkan sendiri ya. Boleh dong saya bertanya. Ya, masa sih kita takut dengan pertanyaan? Orang itu takut dengan pertanyaan, ya langsung marah gitu kalau ditanya. Kalau langsung marah ditanya itu imannya lemah. Tapi biasanya ya kalau saya nanya seperti ini, banyak warga kuno menjawab dengan muter-muter bisa atau perumpamaan-perumpamaan misalnya. Ya mereka akan memberikan perumpamaan yang tidak apple to apple. Ya,
Mereka akan mengatakan, oh ini free will gitu ya. Ini kalimat basi sebenarnya, free will gitu ya. Jadi permasalahannya pihak Iran itu bawa agama, itu permasalahannya. Kemudian selain itu, ya, apakah perang ini akan berlanjut gitu? Apakah akan selesai? Ya, menurut keyakinan saya, perang ini akan tetap berlanjut selagi Iran itu tidak oh, berontak. Harusnya masyarakat Iran itu harus udah bisa berontak, guys. Tapi kalau saya perhatikan sekarang ini, mungkin mereka takut ya. Ya, bisa dikatakan bahwa Iran itu beraninya cuma rakyatnya sendiri gitu ya. Kalau sama negara lain mereka nggak berani, bangsa lain mereka nggak berani, tentara negara lain mereka nggak berani. Mereka beraninya cuma masyarakat sendiri. Ya mirip-mirip seperti di Konoha lah. Ya 11-12 dengan Konoha. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Kemudian selain itu, Arab Saudi juga sebenarnya kan kalau mereka mau, mereka juga bisa memborbardir Iran kok ya. Kekuatan militer Arab Saudi itu luar biasa, guys. Bukan kaleng-kaleng. Sebenarnya di Arab Saudi itu, maksudnya di Timur Tengah itu, salah satu yang paling kuat itu Arab Saudi. Arab Saudi, kemudian Israel gitu ya. Israel, Arab Saudi. Iran sebenarnya nggak terlalu. Mungkin dulu ya, zamannya Persia gitu ya. Sekarang nggak lagi, guys. Ya kita tahu bersama bahwa peradaban daripada Iran itu salah satu peradaban paling tua gitu ya. Tapi itu zaman dulu gitu ya. Itu cuman romansa masa lalu gitu. Zaman sekarang udah beda. Ya, pasukan IRGC itu seperti kata bawa tempurung ya. Mereka patang-pateng gitu ya. Mereka punya rudal, padahal rudalnya juga nggak tepat sasaran. Rudalnya juga bisa dicekat gitu ya. Rudal odong-odong gitu. Kalau rudal mereka tepat sasaran ya seperti Amerika. Ya, Iran nggak bisa menangkis rudal Amerika kan. Ketika Amerika mau bombardir Iran, nggak ada tangkisan gitu. Mana coba? Apakah ada tangkisan? Nggak ada. Kalau Israel masih ada tangkisan. Ada beberapa lapis tuh ya pertahanan daripada Israel. Ya belum lagi nanti dicegat di tengah jalan gitu ya. Kalau Iran itu ya menerbangkan rudal ke Israel itu, ya, biasanya di tengah jalan dicegat itu, dicegat sama Kuwait gitu ya. Kemudian Arab Saudi juga mencegat gitu. Ya. Kemudian negara-negara Timur Tengah mencegat. Setelah itu ya akan dihajar dengan pesawat tempur di langit. Ya. Kalau nggak bisa, mereka masih punya David Sling, ya, Iron Dome dan sebagainya. Ada berlapis-lapis pertahanan daripada Amerika. Sorry, bukan Amerika, Israel. Ya, Iran gimana? Iran nggak. Iran itu ya seperti itu ya, kacau gitu. Ya, padahal negaranya nggak terlalu ini guys, nggak terlalu luas. Kalau Iran itu nggak korupsi, sebenarnya Iran itu salah satu negara paling maju di Timur Tengah. Sebenarnya itu kan yang jadi permasalahannya. Masyarakat Iran itu kan mempertanyakan, kok kita nggak bisa seperti Qatar, seperti Dubai? Kok kita melarat, kok kita miskin gitu? Padahal kita punya kekayaan luar biasa, minyak, ya salah satu oh, penghasil minyak terbesar di dunia itu ya Iran. Sumber daya alam yang terbesar di dunia itu yang ya adanya di Iran gitu. Ya, itu yang jarang kita pahami kan. Ya, kalau pemerintahnya nggak korup, Iran itu sangat hebat luar biasa. Nggak seperti sekarang ini hancur-hancuran gitu ya. Kacau pokoknya. Luar biasa ya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak orang kono yang kejang-kejang ya. Jadi lebih baik pendukung Iran itu introspeksi diri lah gitu. Jangan mendukung maling gitu ya. Iran itu kan maling ya, pemerintahnya maling gitu. Salah satu negara paling korup di dunia. Masa sih kita membela maling? Ya kalau membela negara paling jujur dong ya. Masa membela maling? Ya, ada-ada aja. Ya. Atau jangan-jangan maling berkedok maling gitu. Atau artinya maling membela maling gitu ya. Di Konoha kan banyak maling ya. Maling kundang, maling jemuran, maling kutang. Ya kan? Oke guys ya, Anda yang menyimpulkan, saya tidak akan menyimpulkan. Ya, kenapa berita-berita seperti ini tidak viral di Konoha? Ya karena ini adalah aib gitu ya. Tapi kalau di pihak Amerika yang keok, mereka akan membesar-besarkan. Ya mereka akan memviralkan gitu ya.
Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka kisah dalam buku ini, ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual, salam rasional.